Sekarang kita di latihan 18 bab 6. Dalam kasus ini, payoff yang paling murah. Asumsikan bahwa Sony Foundry Corporation memiliki utang kontrak yang masih beredar. Sonic memiliki dua alternatif cara pelunasan. Sonic dapat melakukan pembayaran langsung sebesar 3,5 juta dolar atau dapat pula melakukan pembayaran tahunan sebesar 400.000 untuk 15 tahun. Setiap pembayaran jatuh tempo pada hari terakhir tahun bersangkutan. Soal ini diminta metode pembayaran yang mana yang Anda sarankan dengan asumsi suku bunga efektif diharapkan adalah 8% selama periode tersebut. Nah, dalam pengerjaan ini pertama kita menggunakan rumus seperti ini. Lalu keterangannya R itu pembayaran periodik sebesar 400.000, PVF OANI itu nilai masa depan dari faktor anuitas biasa selama N periode pada bunga I. PVOA adalah total pembayaran. Rumus dengan begini dimasukkan 400.000 US dollar. Lalu rumusnya ini 1 dikurangi dalam kurung buka kurung 1 diper buka kurung 1 tambah 0,08 tutup kurung dipangkatkan 15 tahun dibagi 0,08. 0,08 itu didapatkan dari bunganya. Lalu 400.000 ini dikali hasilnya 5,55948 ditemukan 3.423.792 US dollar. Metode pembayaran yang direkomendasikan adalah 15 pembayaran tahunan sebesar 400.000. Karena nilai sekarang dari pembayaran tersebut yaitu 3.423.792 yang hasilnya lebih kecil daripada pembayaran tunai alternatif langsung sebesar 3,5 juta. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan soal L611 yaitu tentang evaluasi pembelian opsi. Dalam soal tersebut diminta untuk menentukan yang pertama berapa total bunga yang Rosi akan bayar dalam rencana pembayaran ini. Yang kedua, Rosi dapat meminjam 100.000 dari bank untuk membiayai pembelian pada suku bunga tahunan sebesar 8%. Haruskah Rosi meminjam dari bank atau haruskah ia menyetujui penawaran rencana pembayaran dari produsen untuk membayar peralatan tersebut? Yang pertama yaitu berapa total bunga yang Rosi akan bayar dalam rencana pembayaran ini, yaitu dengan bunga total sama dengan total pembayaran dikurangi jumlah terhutang hari ini. Total pembayarannya yaitu 155.820 dalam kurung 10 kali pembayaran dikali 15.582 yaitu pembayaran tiap tahunnya dikurangi 100.000 dari harga peralatan yang hasilnya yaitu 55.820. Kemudian yang B, yaitu Rosi harus meminjam dari bank karena tingkat 8% lebih rendah dari tarif pabrikan, 9% ditentukan di bawah ini, yaitu dengan rumus PV dikurangi OA 10,I% sama dengan 100.000 dibagi 15.582 dengan hasil 6,41766, yaitu pemeriksaan baris 10 periode menunjukkan tarif dari 9%. Saya akan menjelaskan soal S613 yang diminta dengan menggunakan metode arus kas yang diharapkan dan nilai sekarang. Tentukan nilai liabilitas garansi atas penjualan tahun 2010. Gunakan tingkat diskonto tahunan sebesar 5%. Asumsikan semua arus kas terjadi pada akhir tahun. Yang saya jelaskan yaitu pada tahun 2011. Untuk mengetahui arus kas yang diharapkan, kita harus
mengalihkan estimasi dengan penilaian probabilitas. Yang pertama, estimasi sebesar 2.500 dikali dengan 20% sehingga arus kas yang diharapkan sebesar 500. Yang kedua, estimasi 4.000 dikali penilaian probabilitas sebesar 60% sehingga arus kas yang diharapkan sebesar 2.400. Yang ketiga, estimasi sebesar 5.000 dikali penilaian probabilitas 20% sehingga arus kas yang diharapkan sebesar 1.000 sehingga total arus kas yang diharapkan sebesar 3.900. Nah, setelah itu untuk mengetahui nilai sekarang kita harus mengalihkan jumlah arus kas yang diharapkan dengan PV faktor. Nah, di sini PV faktor diketahui N sama dengan 1 dan I sama dengan 5%, sehingga PV faktornya ditetapkan sebesar 0,95238. Nah, untuk mengetahui nilai sekarang kita harus mengalihkannya. Jumlah arus kas yang diharapkan sebesar 3.900 dikali dengan PV faktor sebesar 0,95238 sehingga jumlah dari nilai sekarang yaitu 3.714,28. Selanjutnya, kita akan mencari nilai sekarang pada tahun 2012. Untuk mencari nilai sekarang, kita harus mengetahui dahulu jumlah arus kas yang diharapkan. Rumus untuk mencari jumlah arus kas yang diharapkan yaitu estimasi dikali dengan probabilitas penilaian. Diketahui pada data yaitu estimasi sebesar 3.000 dikalikan dengan probabilitas penilaian sebesar 30%, maka arus kas yang diharapkan sebesar 900. Selanjutnya yaitu diketahui estimasi 5.000 dikalikan dengan probabilitas penilaian sebesar 50%, maka arus kas yang diharapkan sebesar 2.500. Dan yang terakhir yaitu diketahui bahwa estimasi sebesar 6.000 dikalikan dengan probabilitas penilaian sebesar 20%, maka arus kas yang diharapkan sebesar 1.200. Dan apabila ditotal ketiganya ketemu 4.600. Selanjutnya kita akan mencari nilai sekarang. Diketahui rumus untuk mencari nilai sekarang yaitu jumlah arus kas yang diharapkan dikalikan dengan PV faktor. Nah, dijelaskan bahwa X PV faktor N sama dengan 2 dan I sama dengan 5%. Sehingga ditetapkan pada PV faktor tahun 2012 sebesar 0,90703. Setelah kita mengetahui semua, kita akan memasukkan nilai-nilai untuk mencari nilai sekarang. Yaitu jumlah arus kas yang diharapkan sebesar 4.600 dikalikan dengan PV faktor sebesar 0,90703, maka ketemu nilai sekarang tahun 2012 yaitu sebesar 4.172.034. Mencari nilai liabilitas garansi pada tahun 2013 yang didasarkan pada tahun 2010, maka kita harus mengkalikan estimasi dengan penilaian probabilitas. Estimasi pada tahun 2013 yang pertama, 4.000 dikalikan dengan 30% sama dengan 1.200. Yang kedua, 6.000 dikalikan 40% sama dengan 2.400. Yang ketiga, 7.000 dikalikan 30% sama dengan 2.100. Kemudian, kita akan mencari nilai sekarang dari tahun 2013 dengan cara menjumlahkan seluruh liabilitas garansi pada tahun 2013 yaitu sebesar 5.700
dan dikalikan dengan PV yang sudah ditetapkan sebesar 0,86384. Maka nilai sekarang sebesar 4.923,89. Total semua liabilitas atau kewajiban selama 3 tahun dengan rincian 2011 sebesar 3.714,28, 2012 4.172,34, 2013 4.923,89. Maka totalnya adalah sebesar 12.810,51. Saya akan menjawab soalan nomor S64, yaitu Howie Long baru saja menyadari bahwa ia telah memenangkan undian sebesar $500.000. Panitia undian memberinya 2 pilihan untuk menerima pembayaran. Yang pertama, jika Howie mengambil seluruh uang pada hari ini, pemerintah negara bagian dan federal akan mengenakan pajak 46% atas uang tersebut. Alternatif kedua, panitia undian menawarkan Howie untuk menerima 20 kali pembayaran bernominal sama masing-masing sebesar $36.000. Dengan pembayaran pertama dilakukan ketika Howie menukarkan tiket undiannya. Howie akan dikenakan pajak 25% pada setiap pembayaran tersebut. Diminta, dengan asumsi bahwa Howie dapat mendapatkan tingkat imbal hasil 8% atau compounding setiap tahun, pada setiap uang yang diinvestasikannya selama periode tersebut, pilihan pembayaran mana yang harus ia pilih? Jawaban dari soal S64 sebagai berikut. Alternatif pertama untuk penghitungan nilai saat ini yaitu $500.000 dikali dalam kurung 1 dikurangi 0,46 tutup kurung hasilnya $270.000. Jadi jika Howie memilih alternatif pertama, ia akan mendapat uang sebesar $270.000. Untuk penghitungan alternatif kedua sebagai berikut. Pembayaran sama dengan $36.000 dikali 1 dikurangi 0,25 sama hasilnya $27.000. Jadi Howie akan mendapatkan $27.000 per pembayaran. Untuk nilai saat ini dari alternatif kedua yaitu sebagai berikut. Pembayaran sebesar $27.000 dikali dengan PV dikurangi AD 28% atau nilai saat ini dari anuitas jatuh tempo dari 1 selama 20 periode pada bunga 8% sebesar 10,60360. Jadi hasilnya 296.297,20. Dari penghitungan kedua alternatif tersebut, Howie lebih baik memilih alternatif yang kedua karena nilai sekarangnya itu lebih besar 16.287,20.